Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Dwi Cahyono 0604 ya. Saya salah. Sebelum menonton video ini, kalian jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Jadi biar kalian lebih tahu banyak video dari saya ya. Maksudnya video bagus saya ya. Oke, kalau gitu saya mau jelasin kepada kalian. Hari ini saya mau review buku-buku yang menarik nih buat kalian di rumah. Mumpung lagi pas pandemi gini ya, enak baca buku. Nah, di sini saya punya buku depan saya, namanya adalah Patriot Cilik. Jadi buku ini saya belinya dari mana ya? Di Gramedia Matraman tepatnya ya, di Jakarta. Mana saya nggak tahu. Ya udah, pokoknya Gramedia Matraman ya. Di sini sih saya beli berapa ya? Kalau di Gramedia Matraman tuh saya beli 3. Tapi kalau buku satunya sih saya beli bukan di Gramedia Matraman. Di mana ya? Wow, di Gramedia Indonesia ya tepatnya ya. Jadi di sini saya belinya ada 4 buku ya. Jadi bukunya bagus-bagus ya guys ya. Di sini saya beli bukan. Maksudnya saya punya buku Patriot Cilik yang seri pertama adalah Gundala Putra Petir. Oh, ada apa lagi tuh? Patriot Cilik Markas Rahasia. Patriot Cilik Monster Raksasa. Yang terakhir adalah Patriot Cilik Jebakan Pencuri. Jadi mohon maaf dari 2 buku saya ini, maafin ya, saya stiker seperti ini. Ini kan soalnya ini bukunya punya saya. Ini buku pribadi saya. Jadi bisa dilihat ya guys, ada 4 buku yang saya punya sekarang ini. Lihat baik-baik. Keren kan? Ini seri pertama. Ini seri kedua. Seri ketiga. Di sini seri keempat. Maksudnya seri pertama atau seri kedua yang saya bilang tadi barusan atau yang sebelumnya, ini maksudnya urutan buku yang saya beli ya. Jadi mantap-mantap kan ceritanya. Penasaran sama ceritanya? Yuk kita simak video yang berikut ini ya. Nah, di sini aku mau nge-review Patriot Cilik yang Gundala Putra Petir ya. Jadi maaf sebelumnya saya lupa bilang kepada kalian, saya mau nge-review buku ini maksudnya biar kalian bisa tahu bagaimana kalian bisa membaca ini ya. Nah, ini yuk kita lanjut. Kita buka dulu ya. Wow, bagus ya ceritanya. Nah, di sini tuh tokonya ada Tira, siapa lagi nih, Lolo, terus di sini Manmon ya. Tokoh-tokohnya lihat dulu nih, baik-baik nih dilihat ya. Wow, ini nama-namanya bagus nih. Maaf tadi saya lupa nyampein sebelumnya bahwa kan kalau buku yang kayak gini nih saya tahu dari serial televisi Patriot Cilik, tapi disiarinya di Antv. Tapi sekarang sudah dibentuk dalam buku ini ya. Nah, itu ada Gundala tuh, bagus kan? Lihat dulu nih. Wow, namanya keren-keren ya. Kalau gitu kan si Tira, Lolo sama Manmonnya kan melihat ada apa ya? Kayak ada petir gitu.
Kan di sini malam ini hujan turun lebat sekali. Ceger, ada petir menyambar memati lampu, gelap sekali. Tidak, Lolo teman Mon nanti keluar dari kamar. Wow, di sini tiranya ini kan ketakutan karena kan gelap gitu rumahnya ya. Kita ke ke halaman selanjutnya maksudnya. Nah, jadi Om Joni sama bundanya keluar karena ayahnya mau ke posko banjir gitu dengan mobilnya yang ini gitu. Ini kalau bagian sini saya suka banget sih. Bagian seru banget sih. Terus apalagi? Ternyata diam-diam Tira, Lolo, dan Monmon mengikuti. Mereka ingin ikut membantu. Tapi kita tidak punya perahu. Aha, aku punya ide, kata Tira saat melihat botol plastik di sungai. Wow, di sini nih, jadi kan ini lagi banjir. Jadi si Tiranya ini ingin membuat perahu kan dari botol-botol bekas gitu, buat dinaikin. Soalnya kan mereka melakukan ini nih karena akan lagi banjir. Ada orang-orang kan kasihan nggak bisa nolongin, makanya ditolong sama mereka yang ini gitu loh. Nah, ini nih maksud saya nih. Ayo kumpulkan botol plastik sebanyak-banyaknya. Mereka lalu merakit botol-botol itu jadi perahu. Selesai, ayo kita tolong mereka yang terjebak banjir. Wah, ini ada pelajarannya nih. Harus tolong menolong kalau terkena musibah, harus kalau misalnya ada yang susah kan ditolong gitu ya. Saya tanya buat di sini. Nah, terus habis itu ceker, hujan petir semakin lebat, banjir semakin tinggi. Orang-orang mulai panik ketakutan. Wah, di sini nih orangnya ketakutan, takut nanti terkena banjir gitu. Terus ini ditolong sama 3 orang ini, Tira, Lolo, dan Monmon. Nah ini yang panik ini nih mau naik ke perahu ini maksudnya. Kan ada ceritanya, ayo cepat naik sini. Orang-orang itu pun segera naik perahu. Nah halaman selanjutnya nih, mereka segera mendayung perahu menuju posko banjir. Tadi sangka ada gelombang banjir besar mendatangi mereka. Wow, berarti ini ombaknya langsung menuju ke sini nih. Ntar langsung apa ya? Kayak langsung jatuh gitu loh. Langsung kasihan gitu. Maksudnya sampai berteriak seperti ini nih, ini maksudnya. Terus ini kan ceritanya gelombang besar itu menghampas perahu mereka. Wow, ini paling seru. Nih, selanjutnya. Oh tidak, ada perahu tenggelam di sana. Ayah dan para petugas melihat dari kejauhan. Zap, tiba-tiba ada kilatan sinar terang muncul. Wow, berarti ini kan buat orang yang apa ya? Kasihan ini ditolong sama pahlawannya ini. Namanya siapa? Nanti ada di akhir ceritanya kok. Tuh. Kalian ingat yang di serial TV Patriot Cilik nggak? Nah kayak gini tampilannya. Nih, kilatan sinar itu berpindah-pindah dari satu atap ke atap rumah lainnya. Nah, cukup seru ya. Nah, jadi pahlawan yang menyelamatkan ini tuh namanya adalah Gundala. Ia menyelamatkan orang-orang yang terjebak banjir. Tira, Lolo, dan Monmon juga diselamatkan Gundala. Wah, terima kasih Gundala, kamu hebat. Maaf ya, saya ini goyang-goyang karena saya kedengeran atau apa-apa. Udah selesai. Selesai. Maaf ya kada. Oke. Terus saya di belakang nih. Tuh. Baguskan nama-namanya. Wah, bagus banget ya. Oke, setelah ini saya mau lanjut yang kedua ya.
Oke, aku lanjut yang kedua ya. Tapi saya mohon maaf jika kemarin tidak cukup waktunya atau waktunya tidak banyak. Ya udah saya lanjutin. Ini adalah buku kedua yang saya beli ini. eh Namanya Patriot Cilik yang seri Markas Rahasia. Kalian penasaran sama yang bagian dalamnya ya? Gak apa-apa. Kita lihat ya bersama-sama. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, Mantap Jaya. Ini orangnya makin keren-keren abis kan tokohnya. Tuh, tokohnya di sini sekarang beda sama yang tadi ya. Ini ada Putrago. Ini juga masih sama yang dengan yang tadi ya. Ini paling beda nih. Namanya siapa? Zitulos. Baca dulu nih. Tebak berapa usia Zitulos? Dia sudah berumur 100 tahun. Zitulos super jenius dan memiliki keahlian mentalis. Dia adalah lawan sepadan dari Patriot Cilik. Wah, ini mantap Jaya ya tokonya. Ia punya rencana besar rahasia loh. Untuk mencapai tujuannya, ia menyamar jadi anak sekolah biasa. Jadi Zitulosnya ini kan jahat, yang suka membuat rencana yang tidak-tidak, atau maksudnya bukan tidak-tidak, tidak baik atau menghancurkan orang lain. Nah, yuk kalau gitu lanjut. Nah, ini ada Nila, Mailing, Epen, Aminah dan Cecep. Wah, ini makin ini rating tertinggi banget. Saya jempolin lagi biar mantap ya. Nah, kalau gitu lanjut yuk. Jadi pertama ini kan Putrago lagi menjalankan PR IPA tentang rasi bintang. Saat malam hari maksudnya ya, kan di sini ceritanya. Baca dulu ya. Sudah baca, maksudnya sudah paham belum? Oh ya udah, kalau udah paham lanjut. Nih, saat dia memandang ke luar jendela untuk melihat bintang, dia melihat sesuatu yang aneh. Apa yang aneh ya? Kita lihat. Wow, ini nih pasti rencananya si Tulos ini. eh Ya maaf, tadi adik aja. Ini kan si Tulos membuat rencana besar biar membuat apa ya? Ini pokoknya ini rencananya rahasia. Kan ini Putra kembali ke sebuah gedung tua yang sudah lama tidak dihuni. Oh, tiba-tiba ada orang di dalamnya. Siapa orang itu? Sedang apa dia? Nah, bagus ya. Ini ceritanya, kalau maafin ya kalau ini saya review ya, tapi nggak apa-apa. Biar kalian tahu aja. Nah, lanjut. Esokan harinya Putraga mengajak Tira untuk memeriksa bangunan tua itu. Wah, berarti ini dia ini kan berteman, ada ini benda yang tidak tidak terlihat, maksudnya aneh banget. Nah, ada ketemu sama situasi. Nah, ini nih. Disangka situasi muncul di sana, mungkinkah dia sosok misterius yang tergolong kemarin malam. Nah, ini dia. Saya suka banget adegan ini. Nah, jadi jadi putraku Tira dan dua anak kecil ini, Lulu sama Monmen, jadi membantu buat membuat markas gitu. Wah, mantap ya. Jadi Putrago ini ingin mengumpulkan barang atau membangun markas gitu ya. Seru nih, kayak pas saya nonton serial TV dan ceritanya saya pahamin aja bersama kayak yang di TV. Kalau buku ini mah ternyata mereka sedang membuat rumah pohon. Ini markas rahasia kita, kata Putrago. Wow, berarti ini markasnya bagus banget sih menurut Cahyo sih. Seru banget kalau damping sama temen. Wah, makin mantap Jaya. Tuh, Putrago dan teman-temannya lainnya nih ikut menaiki. Wah, kalau di sini ini paling saya suka ini. Layangannya gambarnya Patriot Cilik. Wah, ini makin keren, cakep. Di sini kita bisa mengawasi apa yang terjadi di bangunan tua itu, Jas Putrago. Wah, jadi situasinya ini
wah, menghancurkan apa ya, rumahnya ini udah jadi sebuah wahana, makin cakep kan. Ini loh, tulisannya kan boom, tiba-tiba terdengar suara kencang dengan tangan bersih seperti kaki laba-laba keluar dari bangunan tua itu. Wah, berarti dari rumahnya ini berarti hancur jadi wahana seru nih kelihatannya. Jadi kalau orang lain naik wahana pasti suka banget ya. Ternyata selama ini si terus membuat taman dia di dalam sana. Lalu mereka mengantri karena ingin mencoba bermain taman dia itu. Wah, jadi berarti si Tulsa ini nih yang jadi pengurus tempat ini, Taman Atlantis. Jadi uh, yang jadi siapa? Jadi penumpangnya kan ini para temannya Pak Putrago dan tidak satu sekolah. Jadi ya, terus akhirnya dia tidak tahu kalau Citrus itu makin hebat, membuat orang seneng atau seru kan ini. Aku kira Citrus membuat sesuatu yang aneh, kata Putrago. Aku sudah berpikir hal yang tidak-tidak, tapi setidaknya sekarang kita jadi punya rumah pohon untuk bermain, tidak membahas. Wow, ini markasnya miliknya sendiri gitu loh. Jadi sebelumnya Putrago mau kata rahasia tuh karena ini nggak boleh tahu ini miliknya siapa gitu. Nah ini sekarang dia bilang baru maksudnya baru bilang Putrago ini ya apa ya, markas rahasianya miliknya mereka ini loh gitu. Akhir dari cerita saya akhiri dengan menutup dengan apa, identitas kreditornya maksudnya kayak acara televisi, karena kalau habis acara kan ada kreatornya siapa, terus kreditornya siapa, maksudnya kreditsnya, maaf tadi saya salah, maksudnya kredits, nggak apa-apa. Wah ini Gramedia makin mantap ya. Wah belakangnya dulu nih, ini kalau yang belum tahu apa, belum paham ceritanya bagaimana, ini dia ringkasannya ya, dibaca baik-baik sebelum saya akhiri ya. Sudah paham belum dengan teks yang seperti ini? Oh sudah paham, kita lanjut yang ketiga ya. Oke, selanjutnya saya ganti dengan buku yang ketiga yang saya beli ini, namanya Patriot Jelek tapi serinya lebih seru dibanding dua yang tadi ya, Guna Putra Petir sama yang Markas Rahasia. Ini lebih seru ceritanya. Serinya adalah monster raksasa. Wow, penasaran ya sama monster raksasa seperti apa? Yuk kita selidiki yuk, maksudnya kita review sebentar. Ya, maksudnya review aja, bukan sebentar. Nah, ada monster raksasa, lolonya bertindak seperti ini. Wah, makin cakep ya nih tokoh Lolo ini ya. Kita lanjut. Ini ada Putrago, teman Patriot cilik. Ini sama sih kayak markas saya, cuman ini udah sama sih. Maksudnya cuman paling beda tuh ini. Pertama ada Pangan Melar sama yang Extrevus. Ini ya monster raksasa ciptaan Cictulos. Ini gabungan dari hewan tokek dan kelawar. Berarti Cictulos ini menemukan ide terbaik, tapi sayangnya dia ini membuat sesuatu tapi menghancurkan kotanya gitu, atau kalau saya ingat saya sih begitu. Ya kita lihat yuk. Hari ini si Cictulos ingin membuat percobaan baru. Kira-kira apa yang akan ia lakukan? Hahaha, aku berhasil. Akan kunamai dia Extrevus. Rupanya ia membuat monster di percampuran tokek dan kelelawar. Oh, berarti Cictulosnya ini nih yang membuat apa? Membuat idenya baru gitu.
Maksudnya dia punya ciptaan baru, namanya monster apa ya? Ya seingat saya sih Extrevus. Dia itu ingin menggabungkan tokek sama Cleon menjadi sebuah monster yang paling raksasa gitu. Tapi gimana kelanjutan ceritanya ya? Nah, ini dia nih. Ini saya suka banget sama. Sayangnya si Troas tidak merawatnya dengan benar. Ia tidak memberinya makan. Monster kecil itu pun kelaparan. Extrevus makan apa saja. Bakso, sate, cilok, apa saja di dekatnya. Lama-lama ia jadi besar, besar, dan jadi raksasa. Wah, kayak gini nih. Ih, seru banget nih kalau menurut Cahyo nih. Emang kelihatan apa-apa. Lagian bukan lihat itunya tapi ininya. Menurut saya sih seru kayak di serial TV. Ini mantap juara. Mantap juara di sini. Wah, saya suka banget ini. Lagian seru banget sih. Ya dah. Walaupun sudah makan banyak, Extrevus tidak kenyang-kenyang. Karena kehabisan makanan, ia kesal dan mengamuk. Orang-orang lain ketakutan dan menghindarinya. Wah, berarti di monsternya Extrevus ini ya, kayak gini. Ini menakuti semua orang dan menghancurkan seluruh kotanya gitu. Dan ini di pertengahan ceritanya ini. Tapi tenang, ada patriot cilik datang. Nih, terutama Putrago. Ini paling keren ya. Buat kalian apa nih paling keren atau tidak keren? Kalau keren berarti hebat. Putrago terbang dengan roketnya. Ia menghalau Extrevus yang menyerang kita. Wah, berarti Putrago ini pakai apa ya? Pakai superhero. Ini cakep banget. Tapi kita maju ke selanjutnya yuk. Maksudnya maju lanjut ceritanya. Tira datang melompat-lompat dengan lincah. Ia berusaha menarik perhatian Extrevus agar Extrevus pergi menjadi kota. Wah, berarti kalian juga ikut dong buat mengalahkan monster atau menyelamatkan monster yang menghancurkan atau menakuti semua orang gitu. Selanjutnya, wah berarti Extrevus ini berteriak. Terus lo juga ikut berteriak. Kalau saya sudah baca, udah paham banget. Ini serunya di sini. Tapi kayak apa ya? Kayak robot mengalahkan robot yang baik, maksudnya ibaratnya gitu. Ini tuh robot jahat itu mengalahkan robot yang baik, tapi gimana ya? Ya singkatnya ya kayak gini aja, yang kayak nonton di TV itu aja. Oke, misalnya kalau saya kurang nyambung atau nggak apa-apa. Putrago jadi oleng dan jatuh. Tira dan Lolo juga makin kelelahan. Tampaknya Extrevus terlalu kuat. Bagaimana ini? Wah, jadi ini seru banget ya. Jadi semuanya aja jadi udahlah pokoknya. Jadi Tira ini dia bingung, susah buat mengalahkannya gitu. Jadi ini nih ada pangerannya datang nih, Pangeran Melar. Tiba-tiba pesawat datang menghampiri Extrevus. Ya kaget, ada apa ini? Rupanya itu Pangeran Melar yang hendak membantu. Ia membeli tubuh Extrevus sampai tak bisa bergerak. Wah, jadi ini seru banget sih. Cuma akhirnya kayak apa ya? Wah, jadi nanti monster ini nanti mengecil. Terus masukkan ke dalam apa nih? Kayak botol begini. Masukin dalam botol kecil yang kosong itu. Kan di sini Extrevus tidak lapar lagi. Kini sudah kenyang dan tertidur pulas. Nah, Tira, Putra, dan Lolo, aku titip Extrevus pada kalian ya. Jangan sampai ia kelaparan lagi. Baik Pangeran Melar. Wah, berarti akhirnya sudah menyelamatkan monster yang takut ini. Ternyata kayak
apa ya, wah ini cuman gambar doang, tapi saya lihat yang ini dulu ya. Nah ini di sini kreatornya, terus ini juga makin cakep. Oke, nah kayak gini nih, ini dilihat dulu. Kalau misalnya saya tadi apa kayak ngomongnya gak nyambung gitu ya, kayak kurang paham gitu, kayak kurang jelas gitu ya, ya maafin ya. Soalnya saya agak bingung aja sih ekspresinya. Soalnya lagi seru banget sama apa tayangan TV gitu. Nah ini sekarang kalian baca dulu ya ringkasannya kalau misalnya nggak ada yang nggak paham. Udah paham belum? Yang udah baca? Udah paham, saya lanjut yang keempat ya. Yang terakhir maksudnya, dari yang keempat saya itu yang terakhir ya. Oke. Ini buku keempat saya eh yang dibeli. Maaf, yang buku sebelumnya itu adalah buku ketiga yang saya beli. Tapi saya beli Patriotic ini ya suka kalau di sini tuh ada yang seri pencuri terjebak dalam perangkapnya gitu. Kalau yang ini lebih seru sih daripada yang ketiga buku tadi. Ini kalau buku terakhir saya ya, ini tuh ceritanya menarik banget. Ini seru buat pencuri ya. Kalau gitu, yuk kita selidiki bersama-sama ya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jebakan pencuri. Wow, di sini bagus banget ya. Ada tampilannya gitu ya. Nah, masa di sini ada Lolo mau makan. Allah Akbar. Nah, di sini cuman dua karakter saja yang berperan dalam animasinya gitu. Kalau ini Lolonya. Kalau ini Lolo ini seru. Kalau nggak ada ini si superhero-nya gitu. Nah, di sini ini paling beda sama yang sebelumnya. Ini berbeda. Ada Boston, nama aslinya Watono. Dia adalah bos Asep Abdullah. Sifatnya tenang. Dia itu banyak yang ini suka usil gitu loh. Kalau ini Cecep Hasep, ini udah gondrong kayak gini. Ini juga sudah sama banget. Mantap Jaya. Mantap Jaya, mantap Jaya. Malam hari Lolo tidak bisa tidur. Ia melakukan Tira. Ada apa dengan Lolo? Ternyata Lolo mendengar suara aneh di luar rumah. Jadi di luar rumah tuh ada yang sesuatu yang aneh gitu. Ada penjahat atau pencuri gitu yang mau mencuri sesuatu. Lolo dan Tira menyelap keluar kamar dan melihat ada bayangan dua orang di halaman rumah tetangga mereka. Wah, berarti ini sedang menyerang keluar rumah nih. Ada pencuri mau mengambil sesuatu di rumah tetangganya gitu loh. Nah, dua penjahat ini si Cecep dan Dul Bombernya nih mengambil sesuatu nih, guys. Nih, Tira dan Lolo mengawasi gerak-gerik kedua orang itu dari kejauhan. Mereka benar, dua orang mencurigakan itu mengambil barang-barang berharga dari rumah tetangga. Nah, seru ini. Oh, jadi mengambil rumah tetangganya nih, maksudnya bukan mengambil barangnya gitu. Ih, uang terus perhiasan. Ih, masa dia liatin sih? Nih, tiranya ini membuat apa jebakan buat pencuri, jadi nggak bisa kabur dari, maksudnya nggak bisa kabur buat mencuri gitu, dikembalikan. Kan di sini ceritanya kita harus mencegah mereka lolos, kemudian Tira menyiapkan jebakan. Wow, ini tadi saya jelasin biar kalian tahu ceritanya seperti ini yang kayak di seri TV itu kan. Udah nggak apa-apa yang belum pernah melihat kayak gini,
Maksudnya saya bilang belum pernah nih, ya belum pernah melihat serial TV seperti ini. Nah ini tambahin dalam buku. Nah jadi seperti itu ya guys ceritanya. Ia menyiapkan tali, nggak apa-apa tadi ada suara sedikit, nggak apa-apa. Ia menyiapkan tali, jerat melintang, dan menyebarkan butiran kain di lantai. Lalu Tira membuat mainan kecoak untuk menggiring kedua pencuri itu. Masuk ke dalam jebakan. Berhasil. Mereka kena jebakan dan terjatuh. Wah, berarti semua penjahat ini jatuh gitu. Tira ini membuat mainannya biar semua orang takut gitu. Selanjutnya, ini Tira segera mengikat kuda pencuri tadi dengan pita perekat. Namun tidak sadar, ternyata mereka tidak hanya berdua. Wah, ya ini berarti mau mengikat jalannya biar nggak bisa lolos kayak gini. Wah, katanya gawat, ternyata ada satu pencuri lagi. Dia disekap dengan jala oleh si pencuri. Lelahnya melihatnya dan yang langsung berteriak. Dengan suara supersoniknya, Lola memanggil ratusan kecoak. Pencuri itu pun kewalahan karena dikejar kecoa-kecoa itu. Wah, jadi ini tiranya diselamatkan Lolo gitu ya. Wah, jadi pencuri pada takut gitu. Nah, akhirnya ketiga penjahat ini akan dipanggil polisi oleh ini. Maksudnya polisinya ini dipanggil oleh Tira buat menangkap ini gitu. Nah, akhirnya Tira ini sudah mau tidur karena esoknya mau ke sekolah kan ini. Aku juga harus segera tidur besok pagi masuk sekolah. Kata Tira. Wah, ini Lolo juga tidur ya. Akhir kisah sudah selesai. Ini dia kreditnya. Ini naskah. Kalau kreatornya kayak nama GM. Wah, bagus ini suaranya. Maksudnya tokohnya bagus banget, namanya orang bagus. Oke, akhirnya kita sudah mereview 4 buku. Jadi saya mohon maaf kalau saya ada kata-kata yang kurang berkenan atau maksudnya kalau saya tadi ngomongnya nggak nyambung atau ngomongnya terlalu keras gitu. Apa karena ada kesalahan sedikit. Ya udah. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum mengakhiri video ini jangan lupa kalian subscribe ya. Saya mengingatkan kalian buat subscribe channel YouTube ini ya. Oke, dadah.